Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Indi. Kabar Pak Indi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ini kita akan melakukan observasi coaching, Pak ya. Iya, baik, Pak. Kira-kira pengembangan kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan hari ini? Baik. Yang ingin saya kembangkan dari kompetensi coaching saya yaitu dalam bagian mendengarkan aktif. Baik, bagian mendengarkan aktif yang bagian apa yang harus saya fokuskan ketika saya amati pada observasi tersebut? Nah, baik. Yang ingin saya minta dari Bapak yaitu Bapak bisa memfokuskannya ketika saya mendengarkan secara aktif rekan sejawat saya serta merespon perkataan dari rekan sejawat saya begitu. Baik, dari skala 1 sampai 10, bagian kompetensi mendengarkan aktif saat ini kira-kira pada level berapa kemampuan kompeten tersebut yang Pak Diandra miliki? Saya merasa untuk kompetensi mendengarkan aktif ini sudah cukup baik ya Pak. Saya berada pada posisi 6 atau 7. Nah, namun terkadang saya merasa bahwa saya itu masih kurang dalam mendengarkan rekan sejawat saya begitu Pak. Baik, itu tujuan yang bagus ya. Kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan untuk Pak Diandra? Saya berharap Bapak dapat memberikan umpan balik yang konstruktif untuk saya sehingga saya dapat mengembangkan kemampuan kompetensi mendengarkan aktif tersebut begitu. Baik, nanti kita lihat observasinya secara langsung, kita analisa dari hasil coaching yang Bapak lakukan. Oke, siap Pak. Baik. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Pak Dian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Pak Dian? Baik juga kabar? Alhamdulillah, saya juga baik Bapak. Gini Pak, saya Ya. dengar Pak Erwin mau berbincang Betul. seputar permasalahan siswa yang Pak Erwin hadapi. Ya, betul. Punya masalah nih saya Pak ya. Jadi kan saya ngajar di kelas 10 ya SMK gitu ya. Ya. Nah, ternyata gitu ya ada beberapa siswa yang belum bisa gitu ya membaca Al-Quran Ya. alias ngaji kan ya, dan Latin, baca Latin juga gitu. Itu masalahnya Pak ya. Oke Pak, baik. Berarti kita fokuskan pada permasalahan anak tersebut ya Pak. Ya. Apakah Pak Erwin sudah mengajak atau berbincang dengan siswa tersebut? Kebetulan sudah gitu ya. Jadi sudah ngajak ngobrol di awal gitu ya, mengidentifikasi masalah tersebut gitu, kenapa si anak itu bisa tidak bisa membaca Latin dan Al-Quran gitu ya. Sudah saya lakukan. Oke. Setelah Bapak identifikasi siswa tersebut, kemampuan anak dalam membaca itu kira-kira ada di skor berapa nih kalau dari 1 sampai 10? Oh ya, kalau di kasus yang belum bisa membaca Latin itu itu ke sekitar 4-5 skala di sana ya. Ya. Nah, untuk yang membaca Al-Quran itu ada yang masih skalanya itu 2-3 gitu, belum. Berarti cukup sekali. Iya, iya. Oke. Nah, setelah mengetahui nih skalanya berarti apa yang ingin Pak Erwin laksanakan, apa yang ingin Pak Erwin lakukan, rencananya seperti apa untuk meningkatkan skornya menjadi lebih tinggi lagi, lebih baik lagi gitu. Jadi rencana saya ya ada beberapa hal gitu ya akan saya lakukan. Pertama akan home visit Pak, ya, home visit, menemui orang tuanya ya, mencari akar masalah, kemudian akan menemukan problem solvingnya gitu ya, seperti apa gitu ya jalan keluarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan berbicara dengan guru PAI, PABP gitu ya di sekolah kita gitu ya itu. Yang ketiga tentunya saya akan ke pimpinan gitu ya Pak, ke kepala sekolah untuk membicarakan hal tersebut dan bagaimana nanti kebijakan kepala sekolah bisa mengatasi masalah tersebut Pak. Oke. Bagus ya Pak idenya, berarti rencana-rencananya itu sudah baik. Kalau boleh saya tambahkan, selain ketiga rencana yang Pak Erwin laksanakan tadi akan laksanakan, kalau boleh saya
masukan dari saya, Pak Erwin harus lebih bisa memberikan ruang kepada siswa tersebut untuk Oh iya. dia berbicara tentang apa Mm-mm. permasalahan yang dihadapinya, sehingga membuat hambatan terhadap cara dia membaca atau belajar tadi seperti itu. Oh iya. Ya, ya nanti saya akan melakukan seperti itu ya. Jadi akan menyuruh si anak itu ya untuk seperti itu. Oke. Nah baik Pak, untuk rencananya nih kira-kira kapan akan Bapak laksanakan? Nah, secepatnya Pak. Jadi karena kita kan sudah mulai masuk ke musim belajar reguler gitu ya. Oke. Dan hal itu menuntut si anak itu, si murid itu untuk bisa melakukan hal itu gitu ya, membaca gitu ya. Akhirnya kita akan mulai bergerak nanti Senin gitu ya, nanti besok Senin gitu ya akan mulai bergerak. Kemudian akan dilihat perkembangannya minggu depannya Pak. Oke, baik. Bagus ya Pak, untuk tadi rencananya sudah ada, kemudian pelaksanaannya juga Pak Erwin sudah mau secepatnya melaksanakan. Selain itu saya juga sarankan kepada Bapak untuk mencatat hasil dari setiap tahapan-tahapan yang sudah Bapak rencanakan tadi. Ya, Mungkin baik. seperti itu Pak. Gimana? Apakah ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, Sekarang? nanti ya ketiga rencana itu akan saya jalankan gitu ya secara bertahap gitu ya. Kemudian terutama guru PABP atau PAI itu akan saya minta untuk lebih intensif lagi untuk untuk mengajari si anak itu supaya bisa baca tulis gitu ya, Quran maupun Latin gitu ya. Nah itu kemudian nanti saya juga akan minta supaya kepala sekolah itu memang benar-benar nantinya akan memberikan suatu kebijakan yang lebih perhatian ke perkembangan membaca dan menulis si murid-murid tersebut. Oke, baik, bagus sekali ya Pak. Saya nantikan hasil dari perencanaan-perencanaan yang Pak Erwin lakukan. Ya. Semoga untuk implementasinya dapat berjalan dengan baik dan Amin. lancar. Gitu, Pak. Nanti saya tunggu laporannya. Kita berbincang lagi setelah Pak Erwin melaksanakan rencana-rencana yang sudah Pak Erwin siapkan. Siap. Ya. Oke, Ya. enggak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Baik, tadi kita sudah mengobservasi ya coaching latihannya tadi dengan Pak Erwin ya. Iya. Nah, dari hasil observasinya kita sudah selesai supervisi dan bagian bagaimana Anda menilai performa Anda pada kompetensi mendengarkan aktif tadi Pak? Ya, alhamdulillah ya Pak. Ketika tadi melaksanakan coaching, saya sudah merasa lebih baik dengan kompetensi mendengarkan aktif. Tapi saya merasa masih ada yang bisa saya tingkatkan lagi begitu. Baik, dari hal tersebut apa yang membuat Anda menilai demikian? Baik, saya merasa sudah cukup baik dalam mendengarkan serta merespon Pak Erwin ketika melaksanakan coaching tadi begitu Pak. Baik, boleh saya sampaikan hasil pengamatannya? Tentu Pak. Baik, dari hasil pengamatan saya ya tadi pada saat Pak Diana berinteraksi dengan Pak Erwin ya, Anda memberikan perhatian penuh, kemudian merespon dengan baik juga, itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Ya. Terus namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Bapak kembangkan ya, misalnya tadi pada saat Pak Erwin berbicara tentang perasaannya, saya mengamati Anda terkadang memberikan respon yang lebih ke arah solusi gitu Pak, lebih cepat memberikan solusi kepada Pak Erwinnya. Kemudian kalau untuk ke standar, seharusnya kita lebih banyak memberikan ruang kepada Pak Erwin untuk mengekspresikan perasaannya dan kita lebih banyak diam. Bagaimana pendapat Anda Pak? Ya betul Pak, saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Terkadang saya terlalu cepat memberikan solusi daripada mendengarkan permasalahan yang Pak Erwin sampaikan begitu. Baik, dari diskusi kita ini ya,
eh, apa yang sudah terbayangkan oleh Pak Diandra untuk Pak Diana lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area tersebut? Saya akan lebih fokus mendengarkan rekan sejawat saya ketika melakukan coaching. Selain itu saya juga akan lebih banyak memberikan ruang untuk rekan sejawat saya dalam berbicara, mungkin demikian. Baik, itu rencana yang bagus Pak ya. Kira-kira kapan rencana tersebut akan mulai menerapkan ya Pak? Oke, baik Pak. Untuk penerapannya saya akan laksanakan minggu depan ketika melaksanakan lagi coaching dengan rekan sejawat. Selain itu saya juga akan lebih sering lagi dalam berlatih melakukan coaching, terutama untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif tersebut. Baik, saya akan mencatat hasil pengamatan kita ini ke dalam form supervisi akademik ya. Sebagai penutup, apa yang Pak Diana dapatkan dari proses hari ini Pak? Yang saya dapatkan dari coaching hari ini, selain itu setelah diobservasi oleh Bapak, saya mendapatkan hal-hal baru, temuan-temuan baru, apa yang harus saya perbaiki. Selain itu saya juga sudah bisa mendapatkan perencanaan untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif tersebut gitu Pak. Baik, saya senang bisa membantu Pak Diandra ya. Semoga sukses nanti di pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh Pak Diandra berikutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum baik, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.